Kata dokter onkologi yang memang sudah bertahun-tahun bahkan 17 tahun merawat, para penderita kanker. Hampir semua pasiennya punya satu kebiasaan yang sama, sering makan sosis dan juga daging olahan. Hai, kembali lagi dengan saya Santi, penyintas tumor ganas tanpa melakukan tindakan operasi karena pengalaman dari mama saya pribadi, penyintas kanker stadium 2B, 3 kali operasi, 4 kali kemoterapi. Alhamdulillah dengan penerapan herbal Immunesa Desra dari Cina 8 bulan sembuh total dan alhamdulillah sekarang juga sehat walafiat. Nah, ini aku mau bercerita dari keluhannya beliau ya. Bukan sekali dua kali dari semua pasiennya, tapi setiap hari itu selalu dikonsumsi ya, dari sosis, nugget, kornet sampai bakso instan. Kelihatannya lauknya praktis karena memang ya tinggal digoreng aja, tinggal direbus aja gitu kan. Tapi ternyata dampaknya itu bisa menumpuk di usus besar dan biasanya ini terjadi sama kasus-kasus yang punya kanker usus kayak gitu. Tapi ini juga bisa terjadi sama orang-orang yang memiliki kanker PD, kanker hati, kanker otak. Ya apa karena semuanya itu tuh daging ya, itu pengolahannya tinggi garam, lemak jenuh ya. Terus juga bahan pengawet, pewarna, munculin low grade inflammation juga terus-terusan dan bahkan dari WHO juga sudah menyatakan bahwasannya sosis kemasan itu adalah bagian dari faktor cancer. Nah, biasanya kalau misalkan kita sering mengkonsumsi apalagi dengan kondisi yang terus-menerus itu bahayanya bisa kena ke usus, sering bermasalah. Biasanya tanda tanya diciri dari BAB yang berubah jadi sering diare, sembelit, terus juga BAB-nya berdarah, fesesnya gelap, perut sering kembung, terus juga nyeri tanpa sebab, berat badan turun tanpa diet kayak gitu kan. Nah, itu gejala yang sering muncul di bagian usus. Tapi gejala yang muncul di bagian-bagian yang lain kayak PD, tiroid itu biasanya nyeri, pegel-pegel, imunitas lebih menurun, berat badan juga makin menurun drastis gitu kan. Nah, jadi kita kalau misalkan bisa tuh lebih aware lagi, dan kalau misalkan kamu nih udah sadar makanan-makanan yang kayak gitu, tolong deh dihindarin. Nanti juga pasti akan ada yang muncul kayak gini, "Lah Kak, itu kenapa dong masih dijual? Itu kenapa dong di pasaran masih banyak banget?" Betul, itu adalah urusannya sama perusahaannya. Kenapa? Ya orang wajar dong nyari uang, ya kan? Ya udah tinggal proses aja, tapi karena permintaan masyarakatnya luar biasa ya akhirnya perusahaan jadi lebih seneng, dia bikin lagi. Sedangkan tahu nggak proses dari pembuatan hal yang seperti itu, ternyata ada juga daging MASIA. Nah, udah itu ya gitu. Jadi ada juga daging yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan bisa teman-teman semuanya udah tahu nih, aware lah sama diri sendiri ya. Caranya batasi dengan tidak memakan hal yang seperti itu lagi, dengan yang real food aja ya. Semoga ini bermanfaat, dan buat kamu yang pengen tahu herbalnya seperti apa, jangan lupa follow, like, comment dan juga share.